Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Untuk segmen lain tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami secara onsite pada ibadah raya 1 jam 6 pagi dan ibadah raya 2 jam 4 sore. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, shalom, haleluya. Bersuka cita saya bisa ada bersama-sama dengan saudara untuk sharing sedikit tentang apa yang Tuhan kasih juga dalam hidup saya. Dan tentunya terima kasih buat Om Frank, Tena yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Dan puji Tuhan, kita langsung saja, saya juga tadi minta Ibu Devina untuk iringi saya ketika khotbah, ya supaya tidurnya enak, dengernya enak. Dengernya enak firman Tuhan, puji Tuhan. Saudara, tadi sebagaimana yang Bapak Gembala katakan, ya kita ada dalam satu event doa, ya tentunya ini sepanjang tahun, ya morning call tadi 1 minggu full, lalu kemudian tiap Sabtu kita akan terus berdoa, ya tadi sudah disinggung kemarin itu, puji Tuhan 150 lebih orang pagi-pagi, jam 5 pagi ya, sampai jam 6 ada berdoa bersama-sama, seru juga ya rasanya dengan full band, semua menikmati, saya melihat dari belakang, dan itulah yang menjadi satu dasar, ya 2 minggu berturut-turut Bapak Gembala sudah bicara banyak tentang doa, dan sebagaimana kita tahu bahwa tahun ini gereja kita punya satu visi yang bagi saya itu luar biasa, ya, dan bagi saya itu menjadi satu dasar atau satu basic bagi setiap pengikut Kristus, yaitu tahun penjangkauan, the year of outreach. Penjangkauan tentu banyak, ya. Saya banyak mendengar juga tentang penjangkauan tentang orang-orang yang sudah ada di gereja, lalu kemudian tidak lagi ada di gereja. Penjangkauan bisa berupa misi tadi, ya, tentang bagaimana kita melakukan sesuatu, baik itu di dalam. Tetapi hari ini saya juga mau bicara tentang bagaimana outreach atau penjangkauan, namanya saja sudah outreach, out di luar, reach itu meraih yang di luar. Karena ada banyak, di hari-hari ini ada banyak orang-orang yang sebetulnya mereka rindu untuk kenal Tuhan. Mereka mau untuk, mereka penasaran dengan siapa Tuhan. Mereka penasaran dengan apa itu Yesus dan bagaimana ceritanya dan apa yang membuat orang-orang itu banyak yang begitu setia sama Tuhan. Tapi tidak ada orang yang datang ke mereka. Atau mereka dengan kata lain, mereka harus cari-cari sendiri. Tetapi saya rasa bukan kebetulan kalau kita punya satu tema di tahun ini tentang outreach, penjangkauan, the year of outreach. Dan saya percaya bahwa ketika kita didasari, ya, apa yang akan kita lakukan bersama-sama dengan doa, maka hari Kamis kemarin Bapak Andy, ya, di dalam khotbahnya bilang ora et labora, ya, berdoa dan juga bekerja. Tentunya doa itu menjadi satu mesin, ya Bapak Gembala katakan jadi satu kekuatan, tetapi tentunya bukan hanya doa, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan saya rindu bahwa setiap jemaat Tuhan, ya, itu menangkap spirit dari visi kita ini. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar, ya pokoknya semua gereja punya tema, lalu kita punya tema, kalau ditanya orang gerejamu temanya apa, ini temanya. Tapi betul-betul kita punya semangat, kita punya spirit, kita punya pengertian, kita punya kemauan, kita punya pergerakan untuk melakukan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara soal penjangkauan, dan hari ini saya mau kasih tema tentang sebuah hati untuk penjangkauan. Penjangkauan itu adalah menjala jiwa, penjangkauan itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah di hari ini, ya, tentunya saya tahu saya juga punya gitu ya. Kita punya banyak masalah. Kita punya banyak pokok-pokok doa tentang anak kita, tentang orang tua kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang apapun itu kita bisa terus doakan, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita ingin menangkap satu spirit, ketika kita ingin menangkap satu pergerakan yang akan diadakan oleh gereja ini,
selama tahun ini, ya tentunya di tahun-tahun berikut dan tahun-tahun lalu juga sudah dilakukan. Tapi hari ini kita mau begitu tekankan bagaimana kita mau menjangkau jiwa. Kita mau kesampingkan dulu hal-hal tadi itu. Tentang diri kita, semua tentang keluarga kita, tentang apa yang kemauan kita, kebutuhan kita. Tapi biarlah kita punya satu kerinduan, walaupun kita butuh ditolong, tapi kita mau menolong orang. Walaupun kita butuh untuk, mungkin saya juga mau curhat nih, saya juga punya masalah nih dan lain sebagainya. Tetapi bukankah di dalam firman Tuhan juga banyak kisah-kisah tentang orang yang harusnya ditolong, tetapi dia menolong. Salah satunya adalah janda di Sarfat. Ya, ketika dia sebetulnya butuh pertolongan, dia sebetulnya butuh sesuatu, tetapi ketika Elia datang dia bilang tolong saya dulu. Dan itu dilakukan dan justru karena pertolongan itu, maka ada berkat-berkat yang akan diterima oleh janda ini. Sama juga dengan kita, mungkin kita butuh banyak pertolongan. Tetapi biarlah kita di hari ini, ya kita mau minta sama Tuhan hati untuk kita menjangkau. Minta sama Tuhan hati untuk kita bisa melihat orang lain. Minta kepada Tuhan untuk kita bisa punya keberanian untuk menjangkau orang, memperkenalkan, bersaksi tentang keselamatan yang saya dan saudara sudah terima. Ketika kita ada di tempat ini, saya percaya bahwa bukan kebetulan, tetapi karena ada terjadi sesuatu antara dirimu dan Tuhan. Dan itulah yang kita mau bawa kepada orang lain, kisah kita ini. Ya, saya mau ajak kita dan tentunya gereja dari Bapak Gembala, Visi dan Ibu Gembala tentang bagaimana kita bekerja sama untuk membawa jiwa-jiwa. Firman Tuhan yang saudara dengar, saya dengar, kita dengar, itu bukan hanya tentang kita, bukan hanya untuk kita saja, tapi kita punya kerinduan untuk supaya orang lain juga dengar. Kalau mereka nggak bisa datang ke gereja ini karena satu dan lain hal, kita yang bawa firman Tuhan itu keluar. Itulah penjangkauan. Mungkin dengan kata-kata kita, mungkin kita tidak bisa berkata-kata seperti orang berkhotbah atau bersaksi yang bagaimana. Tetapi Tuhan pasti nanti kita akan lihat, Tuhan pasti akan berikan hikmat, asal kita punya hati dulu. Asal kita punya kemauan dulu. Kalau orang dunia saja bilang kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Apalagi kalau kita ini melakukan untuk Tuhan dalam sebuah gerakan penjangkauan. Apalagi ketika didasari dengan doa yang kita akan lakukan terus menerus sepanjang tahun ini. Saudara, penjangkauan itu adalah simple. Mereka orang yang belum mengenal Tuhan. Saya hari ini mau, tentu tadi saya bilang bahwa ada orang yang sudah mengenal Tuhan tapi kemudian keluar. Tapi saya tergerak ya di hari-hari ini untuk yang sama sekali belum mengenal Tuhan. Dan bukan tidak mungkin saudara. Ada banyak orang yang takut duluan, kecut duluan. Kalau saya ngomong kira-kira bagaimana ya? Saudara, ada banyak cerita, ada banyak kisah tentang orang-orang yang dimenangkan dari belum pernah mendengar tentang Tuhan. Dan mereka bersyukur karena ada orang-orang yang Tuhan kirim. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu nggak pilih-pilih orang. Tuhan itu nggak pilih, Tuhan bisa pakai siapapun. Ya. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan nggak akan pernah pilih-pilih orang. Yang penting kita punya kemauan, kita minta hatinya, dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan Tuhan yang akan membuat keadaannya, suasananya. Biarlah di tahun ini ya, Elohimers, kita tidak menjadi manusia atau orang Kristen, atau murid Kristen, atau pengikut Kristus yang tidak peka dan hanya mementingkan diri sendiri. Pokoknya kalau saya ke gereja, saya harus doain, harus saya. Firman Tuhan itu harus untuk saya. Saya yang harus dipuaskan, dan lain sebagainya. Keadaan manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 1-2. Saya percaya bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Keadaan tidak akan pernah membaik, saudara.
Ya kalau ada orang yang bilang akan baik-baik saja, tidak. Tapi tentunya orang Kristen, orang pengikut Kristus, orang yang cinta Tuhan itu ada dalam perlindungan Tuhan. Keadaan boleh berubah, ya, tapi hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Itu kata firman Allah. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan bahkan menjadi hamba uang. Saya suka mendengar satu istilah, ya, dan sebetulnya nggak apa-apa juga. Tapi ada satu istilah self-reward. Self-reward itu adalah seperti penghargaan untuk diri sendiri. Bukannya salah, tapi ada orang yang sering kebablasan dengan self-reward ini. Penghargaan kepada diri sendiri. Yaitu mungkin dia bilang, saya sudah kerja capek. Saya sudah melakukan ini dan itu, baik di kantor maupun di gereja, atau dimanapun, baik di rumah, mungkin ibu rumah tangga, saya sudah kerja capek loh. Saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah berjuang, dan selayaknya saya menikmati dong semua. Saya menikmati dong hasilnya ini. Dan seringkali saya bilang bukan nggak boleh. Ya boleh, tapi sering ada yang salah kaprah dan kebablasan sampai self-reward itu menjadi satu egoisme atau apa tuh. Ya, pokoknya sesuatu yang semua tentang dirinya. Pokoknya saya kerja capek, saya sudah melakukan ini dan itu, hitung-hitungan. Apalagi kalau di dalam pelayanan. Waduh saudara, kalau mau hitung-hitungan dalam pelayanan, apa yang Tuhan lakukan tadi ketika dalam perjalanan itu, dari rumah, di mobil saya dengar lagu itu, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Waduh itu saya nangis. Ya, kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, mau bilang capek, mau bilang ini dan itu, terlalu banyak apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Nah ada banyak orang yang suka dengan istilah ini, self-reward. Pokoknya saya sudah kerja capek dan saya layak mendapatkan. Sekali lagi bukan gak boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Sampai kita lupa dengan yang di luar. Tapi kalau mau belajar dari Yesus, kalau memang sudah betul-betul mau belajar mengikuti pergerakan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Yesus gak pernah tuh ajar self-reward loh. Yesus, apa yang Yesus lakukan, ya, justru itu dia selalu mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Itu yang selalu Yesus lakukan. Walaupun, ya apa-apalah kita manusia, jauhlah dari Yesus. Tapi bukankah kita sedang berjalan menuju ke satu kesempurnaan sama seperti Tuhan? Dan salah satu yang paling menonjol daripada Yesus itu adalah ketika dia mementingkan orang lain. Tidak dengan dirinya sendiri. Sampai bahkan dia mati di kayu salib, dia masih doain tuh orang-orang. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ketika ada orang yang mau tangkap dia, Malkus itu, dipotong kupingnya sama Petrus, dia pasang lagi. Itulah Yesus. Ketika orang-orang tinggalkan orang-orang yang sakit kusta, karena berbahaya bisa menular, tidak ada yang mau temani. Itulah Yesus, bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang orang lain. Dan saudara, tentunya ketika kita suka nyanyi, apa? Yesus terlebih besar, Yesus di dalamku. Dan firman Tuhan bilang bahwa Yesus itu yang harus jadi besar, daging kita itu yang harus jadi kecil. Dan saya percaya, dan saya pun sudah melihat, orang yang Yesusnya besar di dalam dirinya, orang yang Yesusnya semakin besar, self-rewardnya itu semakin sedikit. Ya. Yang Yesusnya itu tumbuh besar, karena dia betul-betul setia, dia betul-betul mengikuti apa yang firman katakan, keegoisannya itu semakin kecil. Semakin kecil, semakin kecil. Arti sesungguhnya orang Kristen atau pengikut Kristus. Paulus pernah menulis satu surat kepada jemaat di Filipi. Dan bagi saya ini sedikit menggambarkan bagaimana sih menjadi seorang Kristen itu.
Apakah jadi orang Kristen itu hanya sekedar ya namanya kita hidup di negara beragama ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus pilih salah satu gitu? Atau kita jadi orang Kristen itu hanya datang ke gereja, terima sesuatu, kita dipuaskan kalau ada masalah datang ke pendeta doa, hanya begitu-begitu saja. Tapi arti daripada pengikut Kristus, Paulus pernah tulis surat kepada jemaat di Filipi 2 ayat yang ke 1-7, saya bacakan dengan cepat pada saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus itu selalu ada nasihat-nasihat ya, supaya kita nggak miring, nggak ke kanan ke kiri. Lalu ada penghiburan kasih. Lalu ada persekutuan roh. Seperti saat ini ya kita bersekutu. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu visi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini kalau saudara renungkan ya, saudara bisa baca lagi di rumah pelan-pelan ya sambil dengar lagu atau apalah yang paling enak. Saudara akan bisa resapi ini betul-betul tentang menjadi seorang Kristen sejati. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Nah ini kunci supaya kita bisa menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Kalau tadi saya bilang, kalau Yesus itu, dia itu lebih mengutamakan betul-betul orang lain. Tidak tentang dirinya sendiri, walaupun bisa dibungkus dengan hal rohani. Datang doa, ya, didoakan, tapi semua tuh hanya untuk diri sendiri gitu. Semua hanya untuk kita, untuk kita. Oh saya dong diberkati, pekerjaan saya begini, saya begini. Bahkan kita bisa pakai dengan nanti kalau saya sudah diberkati, saya akan berkati orang lain gitu. Baru saya akan keluar. Baru kalau saya selalu bilang bahwa kalau saudara mau berkati orang, berkati aja, jangan tunggu ada embel-embelnya gitu. Kalau mau jadi sesuatu untuk orang lain, mau jadi penolong untuk orang lain, lakukan saja. Jangan nanti kalau saya sudah ditolong, nanti kalau sudah jadi baik, kalau keadaan saya sudah membaik. Saya teruskan ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ayat yang keempat perhatikan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah inilah yang saya bilang, minta hatinya Tuhan. Sebuah hati untuk penjangkauan. Sehati, sepikir, satu rasa gitu loh dengan Yesus. Saudara, kalau saudara datang ke gereja, jadi orang Kristen, tapi nggak punya satu hati dan satu rasa sama Tuhan, saudara salah kamar, salah tempat. Karena firman Tuhan bilang jadi orang Kristen itu kita mesti punya kesatuan hati. Tentunya dengan Tuhan. Ayat 7, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulailah kita memperhatikan orang lain. Jangan selalu semua itu tentang kita, tentang masalah kita. Walaupun masalah kita belum selesai, mulailah buka hati juga untuk menolong orang lain. Justru ketika kita menolong orang lain, Tuhan bisa bukakan sesuatu untuk menolong kita. Bukankah itu juga yang terjadi bersama dengan Elia dan janda di Sarfat itu? Justru karena dia menolong Elia, maka terjadilah satu pertolongan yang lain, anaknya mati, ya.
kemudian dibangkitkan ketika dia, kemudian dia dipenuhkan sesuatu yang dia butuhkan, makanan dan minuman. Biarlah kita punya satu hati untuk menolong orang lain. Kita punya satu hati untuk menjangkau. Mulailah kita bergaul. Saudara, jadi anak Tuhan itu jangan jadi penyendiri. Jangan orang yang jadi ansos. Ansos itu apa? Antisosial. Saya orangnya sudah begini kok. Saudara, saya dulu juga orangnya itu nggak mau terlalu banyak bergaul. Tapi semakin saya sadar panggilan saya bukan panggilan jadi pendeta loh ya. Bukan panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi panggilan menjadi orang Kristen. Justru harus banyak bergaul supaya kita bisa jadi berkat gitu loh hidup kita. Atau jangan-jangan ada banyak orang yang justru dia nggak mau bergaul karena dia takut jati dirinya yang asli itu ketahuan gitu. Semoga di sini nggak ada. Justru kita harus buka, kita itu seperti surat yang terbuka. Orang lain bisa lihat kita. Orang lain bisa dengar kita. Orang lain itu bisa lihat tindak tanduk kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita percayai, apa nilai hidup kita. Sehingga itu yang membuat orang lain itu, oh ini pasti karena Tuhannya beda nih. Dan kita jadi saksi, kita jadi menjangkau orang. Jangan jadi penyendiri. Kita bisa memilih untuk, sudahlah saya menarik diri. Ketika ada banyak kumpulan kita menyendiri, menarik diri. Bisa saja. Tapi bagi saya, bukanlah itu yang Yesus mau. Ketika kita mau sehati, sepikir, serasa dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, itu selalu dikerubungin orang. Karena orangnya asik gitu loh. Orangnya seru. 5.000 orang kumpul, 3.000 orang kumpul, 4.000 orang kumpul. Kemana dia pergi ramai. Supaya apa? Jadi berkat, jadi saksi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Mulai perhatikan sekeliling kita, jangan egois. Dan salah satu yang paling dibenci Tuhan, itu adalah mementingkan diri sendiri. Egois. Itu salah satu yang paling dibenci sama Tuhan. Kenapa sih? Karena di dalam mementingkan diri sendiri, itu selalu ada kekacauan. Selalu buat kacau. Sesuatu yang sudah baik, di dalamnya ada orang egois, ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, semua tentang dia. Itu membuat sesuatu yang baik itu jadi kacau. Firman Tuhan Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, ya, sesuatu yang egois berpusat pada diri. Dirinya harus dapat yang terbaik. Dirinya yang harus selalu diuntungkan. Dirinya yang harus selalu memiliki semuanya. Mendapat perhatian dari semuanya. Dirinya yang harus dilihat, harus disukai dari yang lain. Dirinya yang harus selalu, ya saudara bisa daftarkanlah keegoisan yang lain. Disitulah letak atau biang kekacauan. Coba saudara, mungkin saudara pernah alami lah ya, di kantor, di pekerjaan, di pelayanan. Ketika ada orang yang maunya diperhatiin terus, maunya tentang dia terus, jadi kacau nanti. Egosentris itu selalu menjadi penyebab kekacauan. Dan tentunya kita nggak mau jadi orang yang seperti ini, ya. Inti dari kekristenan itu adalah kasih. Orang Kristen itu dikenal dengan kasihnya. Biarlah itu yang nampak dalam diri kita. Ego itu semua untuk kita, self-centered. Tapi ada satu bahasa yang ternyata ini bahasa Indonesia saya juga baru dengar, ya. Mungkin saudara pernah dengar, namanya altruisme. Ini bahasa Indonesia.
Altruisme itu adalah selfless atau bukan tentang diri kita. Nah, ini yang harus kita miliki. Bukan ego, tapi altruisme. Saudara, ketika kita bilang Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Biarlah kita bisa menghidupi itu. Bukannya kita lagi. Ada lagu kan, ku lepas semua hakku untuk mengenal. Seringkali ada banyak hak-hak yang memang harus kita lepas kalau mau ikut Kristus. Kalau kita mau menjadi penjangkau jiwa, ada hak kita untuk istirahat. Ada hak kita untuk tadi mungkin kita punya hak untuk self-reward, menikmati. Ada hak-hak. Tapi kalau betul-betul kita mau menangkap spirit penjala jiwa ini, ada hak-hak kita yang memang harus kita buang. Ada hak-hak yang mungkin kita mesti marah, tapi demi jiwa ini datang kita gak jadi marah. Ada hak-hak di mana kita mesti kesel, tapi demi sesuatu yang lebih besar, yaitu jiwa ini datang kepada Tuhan, kenal Tuhan, kita gak jadi kesel. Kalau saudara bos atau saudara pimpinan di satu tempat, berapa anak buah saudara, 1, 2, 5, 100 kah, 1000 kah? Lalu kemudian saudara udah kesel banget mau marah, tapi Roh Kudus bilang jangan marah. Saudara bisa tahan itu. Saudara tahu ada berapa banyak orang yang datang ke saya dan bersaksi tentang bagaimana dia mengagumi pimpinannya ketika dia berbuat satu kesalahan. Kemudian seharusnya dia dihukum, tapi kemudian dia bisa melihat kasih. Dan itu yang membuat dia jadi penasaran. Oh, siapa sih ini yang disembah sama bos saya ini? Dan itu yang membawa dia datang justru kepada Tuhan. Bukan khotbah seperti ini. Tapi sikap kita, sikap hidup kita. Ada banyak kali. Saya selalu bilang bahwa kami ini para hamba Tuhan. Kalau nggak diundang, kita nggak bisa ngomong ke tempat saudara, ke marketplace. Kalau saya nggak diundang ke sekolah, ke pabrik atau kemana. Siapa yang bisa khotbah di sana tentang Tuhan setiap hari? Ya saudara yang ada di sana. Caranya dengan apa? Hiduplah. Hiduplah dengan kasih ini. Yesus itu jadi lebih besar. Bicara soal Yesus jadi besar itu, bukan berarti kita mesti jadi full timer atau jadi pendeta. Tapi hiduplah dengan kasih itu. Dan kau akan menjadi penjangkau jiwa. Saudara, untuk menjangkau orang, untuk bisa menangkap spirit outreach ini, itu gak bisa dibuat-buat. Gak bisa, wah program ini, program itu, ya itu akan menyusul nanti. Tapi itu gak bisa dibuat-buat karena nanti hanya jadi gimmick aja. Wah menjangkau, semua gereja ngomong ini kok. Semua orang Kristen ngomong ini kok. Tapi saudara bisa perhatikan, hanya beberapa yang betul-betul menghidupinya. Ini bukan hanya gimmick soal nggak bisa dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat itu nggak bisa bertahan. Seperti soda gitu ya, Coca-Cola. Gitu, lama-lama hilang gitu, lama-lama hilang. Tapi itu harus dari hati. Kita harus minta hatinya Tuhan. Supaya bisa apa? Konsisten dengan penjangkauan ini di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, karena keadaan itu bisa menyeret kita. Dunia itu bisa menyeret kita. Kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak punya hatinya, kalau kita buat-buat gitu loh ya. Hanya gimmick saja, penjangkauan, cari jiwa. Nanti kita akan terseret dan akan hilang pelan-pelan meredup. Yang harus kita minta itu adalah hatinya. Dasarnya itu loh, akarnya, pengertiannya. Hatinya siapa? Hati kita, hati Tuhan. Minta matanya Tuhan untuk kita bisa lihat orang. Kalau mata manusia itu masih lihat orang. Kira-kira dia menguntungkan gak ya? Kalau saya
Bersaksi sama dia, apa ya benefitnya untuk saya? Apa ya keuntungannya buat saya kira-kira? Itu mata manusia. Tapi kalau kita minta matanya Tuhan yang tidak memandang sebelah mata kepada siapapun, itu yang kita mau. Dan bukankah firman Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan mendapat. Kita mesti minta. Tuhan, saya minta matanya Tuhan dong. Supaya kalau saya lihat orang, saudara, kalau saudara lihat orang dan saudara pilih-pilih, atau saudara lihat dengan mata manusia, itu wajar loh. Nggak apa-apa, itu wajar. Karena kita manusia. Tapi kita punya kemampuan sebagai anak Allah, kita punya DNA Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa minta itu. DNA ilahi yang ada dalam kita itu bisa dihidupkan, ada iman di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Untuk kita minta supaya kita punya matanya Tuhan, dan kalau kita lihat orang, kita nggak lihat pilih-pilih. Kita nggak tebang pilih. Kalau yang ini ya nggak apa-apa nih, karena dia menguntungkan, karena dia ini, karena dia ini, karena dia itu. Saya bisa pansos kalau sama dia, saya bisa ini kalau sama dia, saya bisa ini. Tapi semua kita bisa, apa yang Tuhan taruh di depan kita, itu kita bisa lakukan, kita bisa bersaksi, kita bisa punya hati untuk mereka. Minta matanya Tuhan. Ketika semua orang lihat Matius, pemungut cukai, ya Om Frank pernah bilang minggu lalu, dia itu dianggap sebagai pengkhianat karena dia mengumpulkan pajak untuk orang Roma. Lalu kemudian Yesus datang dan justru Yesus jadikan dia murid. Matius yang tadinya seorang pemungut, itulah matanya Tuhan. Dia melihat orang itu dari sisi yang baiknya. Namanya manusia pasti ada sisi negatifnya. Tapi dia mampu melihat sisi positifnya. Minta matanya Tuhan. Bahkan ketika saya membayangkan ketika Yesus yang maha tahu itu, dia lihat Yudas yang satu saat akan berkhianat. Tapi dia masih tetap cuci kakinya. Itu matanya Tuhan ketika, itu hatinya Tuhan ketika dia lihat orang lain. Saudara minta hati Tuhan yang punya empati yang besar dan kemauan untuk menolong. Bukan hanya simpati, bukan hanya oh iya kesian ya, oh iya begini ya, malah bisa jadi bahan gosip tuh. Pergosipan itu kan biasanya dimulai dengan doain ya gitu. Kenapa? Iya dia istrinya begini, suami, waduh jadi pakainya doain gitu ya. Tapi nggak benar-benar didoain. Tapi biarlah kita benar-benar punya empati untuk bisa tolong orang. Mungkin butuh tenaga, mungkin butuh uang, mungkin butuh sesuatu, telinga, waktu dari kita. Lakukan itu. Bagaimana kita mau menjangkau orang? Kita minta hatinya Tuhan. Manusia itu hanya simpati tanpa melakukan apa-apa. Tapi tentunya kalau kita minta empati dari Tuhan, mungkin belum sempurna. Mungkin kita nggak bisa sempurna lah seperti Yesus. Tapi paling tidak kita menunjukkan satu progres di dalam kekristenan kita. Nggak dari dulu begitu aja. Tapi ada satu kemajuan. Saudara minta kakinya Tuhan. Kaki itu bicara tentang rela melayani. Tadi ya saya katakan ketika kita punya kerelaan melayani, nggak pilih-pilih. Ya, ada banyak orang yang pilih-pilih. Nggak ikhlas gitu dalam melayani. Aduh kalau yang begini saya enggak deh, tapi kalau yang ini saya mau nih. Kalau yang terlihat saya mau deh, kalau yang nggak terlihat nanti dulu deh. Kalau yang begini, wah kalau pelayanan ini berat nih, kondisinya lagi nggak baik di tempat ini dan lain sebagainya. Minta kakinya Tuhan yang punya kerelaan dalam melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ya firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya, walaupun itu baik ya, dan tentunya nanti kita juga akan banyak dengar tentang Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyembuhkan kita, Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan apalah ya, Tuhan baik dalam hidup kita, Tuhan membuat kita keluar dari permasalahan kita, Tuhan tolong kita, Tuhan topang kita.
Iya, memang itulah Tuhan gitu. Tapi sekarang firman Tuhan hari ini adalah tentang bagaimana kita yang keluar. Walaupun kita butuh pertolongan juga, saya tahu. Tapi bagaimana juga kita bisa keluar, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap kita punya satu tujuan utama itu adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita jadi berkat buat orang. Kita menjangkau orang. Itu tujuan kita dipanggil. Itu tujuan kita menjadi orang Kristen. Caranya bisa berbeda-beda. Tapi tujuannya itu sama. Paulus juga pernah mengungkapkan sedikit hati Tuhan ya kepada kita di dalam Efesus 3:18. Firman Tuhan bilang begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, jemaat Tuhan, itu dapat memahami betapa lebarnya dan juga panjangnya dan juga tingginya dan juga dalamnya kasih Kristus. Itu saudara kalau mau paham hatinya Tuhan. Paulus pernah tulis ini mungkin hanya sedikit yang Paulus bisa gambarkan tentang hatinya Tuhan kepada kita, kepada manusia. Lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan inilah yang harus kita punyai juga. Walaupun mungkin kita nggak punya 100%, tapi saya bilang paling nggak sedikit saja. Sehingga kita bisa sabar sama orang lain. Kalau orang lain gak sabar, kita sabar. Ya, ketika orang lain dangkal di dalam mengasihani, tapi kita bisa dalam mengasihi orang. Biarlah kita punya hal-hal seperti ini. Saudara, kalau kita mau bersaksi, ya, kita mulai melangkah. Kita harus melihat cerita tentang Tuhan di dalam hidup. Begini, karena untuk melangkah bersaksi itu sebetulnya tidak perlu pendidikan khusus. Ya, saya lulusan sekolah kitab, ya, dan juga pernah sekolah teologi. Tetapi saya mau katakan bahwa untuk melangkah, menjangkau jiwa, menjala jiwa, sebetulnya nggak perlu itu nanti ada step-stepnya. Tapi untuk melangkah saya nggak perlu ada pemuritan lah, ada seminar-seminar. Lalu ada kelas-kelas Zoom dan lain-lain. Karena ada banyak yang datang ke saya yang bilang, saya mau deh untuk jadi berkat, tapi saya mesti sekolah dulu. Saya mesti ambil seminar ini. Kelamaan, saya bilang. Dengan apa yang ada di tangan kita, itu bisa. Saudara tahu ketika apa yang terjadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala jiwa, apakah mereka disuruh sekolah dulu? Enggak, sekolah sambil jalan. Learning by doing. Yesus ketika di dalam Matius 4 ayat 18 itu, ya, Yesus sedang menyusur danau, lalu ada penjala ikan, ada nelayan yang nggak tahu soal bersaksi, soal teologi dan lain sebagainya, ya. Ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini semua saudara-saudara. Mereka tidak punya pendidikan teologi. Tapi nelayan-nelayan ini, ya, mereka hanya taat saja ketika Yesus bilang, ikut aku dan aku akan jadikan kamu penjala manusia. Kalau bahasa Jakartanya bilang begini, udah ikut aja nanti gue ajarin. Gitu loh. Nah mungkin seperti itulah yang Tuhan mau ngomong sama kita. Kalau mungkin dalam hati saudara punya kegelisahan, aduh saya bagaimana ngomongnya, situasinya bagaimana, saya cuma tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, saya cuma ini, saya begini, saya di lingkungan yang gak kenal Tuhan, saya di lingkungan seperti ini. Akan muncul itu kegetiran hati itu, kekhawatiran itu. Tapi yang penting kita mengikut Yesus, ya, dalam perjalanan mengikut Yesus, nanti di situ Tuhan akan bicara semakin jelas, kita akan belajar sesuatu. Dan semakin kita mengikuti nanti secara spesifik, di mana kita melangkah itu akan terbuka jelas. Apakah kita harus serius masuk sekolah Alkitab mungkin? Yang lebih serius atau tetap di marketplace jadi berkat di sana. Itu nanti akan terbuka dengan sendirinya. Tapi yang penting melangkah dulu. Ikutlah aku
dan aku akan mengajarkan menjadikan kamu penjala manusia. Logikanya saudara, kalau kita tidak menjadi penjala, maka kita tidak benar-benar mengikuti Yesus. Kalau Yesus bilang bahwa ikut aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Logikanya kalau kita tidak menjala manusia, berarti kita tidak benar-benar mengikuti Yesus. Betul nggak gitu? Apa yang Yesus katakan? Jelasnya saudara, kalau kita tidak memenangkan jiwa, maka kita sebetulnya tidak benar-benar ikut Yesus. Jangan-jangan kita hanya kepada diri kita. Yang penting saya selamat, istri saya selamat, suami saya selamat, anak-anak saya selamat, orang tua saya selamat, keluarga besar saya selamat. Udah cukup. Nggak peduli yang lain. Enggak. Tapi biarlah kita menjadi penjala jiwa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah saat kita memulai visi ini, ya, mari kita mau berkomitmen untuk kita mengatasi ego kita tidak mementingkan diri sendiri, dan kita mulai kembangkan hati untuk melayani. Kita mulai mengembangkan hati untuk kita jadi berkat buat orang lain. Supaya kita bisa tangkap benar-benar visi gereja ini yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Ya. Dan saya ingat betul ya ketika saya juga berdoa untuk visi dari EYC Pro, keluarga muda dan profesional. Waktu itu Tena telepon saya bilang ada seorang hamba Tuhan yang dari Amerika, tapi memang nggak jadi ya, tapi nggak apa-apa, jadi enggaknya itu nanti nextnya. Karena nggak jadi datang karena kebakaran di LA itu, jadi dia harus sibuk di sana. Tapi saya tanya sama Tena, apa yang dia mau sampaikan di EYC Pro waktu itu di awal tahun. Lalu Tena bilang itu tentang misi, dia ini seorang hamba Tuhan misi. Tentang berbagi berkat untuk orang lain, jadi penjala jiwa. Langsung saat itu langsung saya tangkap sesuatu. Waktu itu saya belum dengar tentang tema, karena itu jauh sebelum tema ini. Langsung saya, wah ini nih satu tema nih. Ini yang saya juga mau rindu untuk saya berikan bagi EYC Pro. Dan ternyata itu menjadi satu tema besar dari gereja kita, dan itu juga tema dari EYC anak muda. Jadi kita semua, dan tadi punya satu kesehatian, satu hati. Dan biar kita betul-betul tangkap spirit ini. Dan ketika saudara menangkapnya baik-baik, tinggal saudara minta hatinya sama Tuhan. Ketika saudara minta hatinya, mulailah melangkah dan melakukan. Ketika saudara melakukan, di situ akan Tuhan ajarkan bagaimana caranya. Tuhan yang akan persiapkan ladangnya. Tuhan yang akan persiapkan orang-orangnya. Tuhan yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang baru. Atau mungkin sekarang Tuhan sudah pertemukan, tapi kita masih ragu-ragu untuk melangkah, untuk ngobrol tentang Tuhan, untuk menyaksikan tentang Tuhan. Simple kok. Untuk menjadi saksi itu kita cukup menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kita nggak tahu ayatnya, tapi kita bisa kutip bahasanya. Mungkin nggak terlalu sama, tapi nanti kita bisa cari-cari. Sekarang kan zamannya Google, tinggal di Google. Ini ayatnya di sini nih. Gampang, yang penting kita punya kemauan. Kita bisa tangkap spirit ini. Ketika kita mulai dengan doa ya, bukan satu kebetulan ya, ada satu konferensi doa yang besar di Korea yang dihadiri oleh Bapak Ibu Gembala. Itu menjadi satu bensin, bahan bakar untuk kita memulai penjangkauan jiwa kita ini. Amin. Mau menjangkau jiwa Bapak Ibu? Ya, Tuhan pasti akan perlihatkan orang-orang di sekitarmu. Entah itu yang membantu di rumahmu, atau di karyawan di pabrikmu, di tokomu, dimanapun. Tuhan akan berikan orang-orang untuk kita melakukan sesuatu. Ingat, ya, kalau engkau mau mengikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Logikanya kalau kita tidak menjala manusia, kita tidak sedang benar-benar mengikut Yesus. Jangan-jangan selama ini kita ikut Yesus hanya karena ada untungnya buat saya.
Soalnya katanya kalau ikut Tuhan, saya dilindungi. Dilindungi dari kebakaran, dilindungi dari kemalingan, dilindungi dari... Waduh, Yesus tidak serendah itu. Dia memang lindungi, dia bisa. Tapi kehidupan, kemenangan, keselamatan kita tidak secetek itu. Tentang perlindungan, tentang kesembuhan, tentang penjagaan. Tapi tentang bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Itu loh. Amin. Ya, mari. Sena.